بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مصطلح الحديث صحيح مسلم: قال رحمه الله: هو الكتاب المشهور الذي ألفه مسلم ابن الحجاج رحمه الله. Kitab yang masyhur yang disusun oleh Imam Muslim rahimahullah taala, jama'a fi ma sahha indahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengumpulkan apa-apa yang sahih yang ada pada riwayat-riwayat beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan beliau mengarang kitab ini adalah jam'ul ahadits al-marfu'ah, mengumpulkan hadis-hadis yang marfu', bukan mauquf, bukan pula maqtu'. Nah, riwayat yang musnad, yang bersambung dan disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, indaka barifqi, mal farqu baina al-muttasil wal musnad? Mal farqu baina al-muttasil wal musnad? عبد الملك. كيف؟ persiapan ya ikhwan, menghafal matan nukhbah. Jadi sebelum kita masuk nuzhah, syarat masuknya sudah menghafal nukhbatul fikar sedikit. Ana dulu punya matannya, tapi nggak tahu apa masih ada. Ada nggak dijual? Ada ya. Nah, hafal. Itu sangat memudahkan bagi antum menghafal istilah-istilah. Nah, ya, mal farqu bainal musnad wal muttasil? Hudzaifah. Al-musnad, aywa, silsilatul ruwah, al-musnadu ila al-matan. Mal farqu bainal musnad wal isnad? سواء واللفظ مختلف، كيف يكون سواء؟ اسماعيل. سلسلة الرجال الموصلة إلى الخطأ، عندك أزهر.
Al-musnad huwa hadis musnad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa al-musnad? Huwa al-musnad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, al-musnad ma huwa? Ma wal muttasil? أنا لا أسألكم عن التعريف، أنا أسألكم عن الفرق بين المسند والمتصل. انتبهوا. كيف؟ ما هو؟ المتصل هو الذي يتصل إلى النبي حقا، والمسند يتصل إلى النبي يعني باطنا عنفا حقا، والثاني يتصل إلى النبي باطلا. إذن في حق وباطل. من الذي لم يسأل بعده؟ أبو أسامة. هكذا مذهبكم مذهب هكذا. المسند ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان منقطع معضل هكذا. ما الفرق بين المسند والمرفوع؟ بالفتاح. تفضل يا أخي. فوزان أنت أهل لذلك. سلمان. Mulai Kamis insyaallah setoran matan nukhbah. Baik. Nah, penting ya kawan, antum hafal itu sangat membantu menghafal istirahat. Nah, kalau antum ingin yang lebih detail lagi ya hafal matan Alfiyah Suyuti. Cuma 1000 bait. Nah, matan nukhbah Masya Allah itu sudah cukup. Nah, fahimtum ya ikhwan? Insyaallah barakallahu fik min yaumil khamis هذا الأسبوع. طيب. Musnad muttasil enggak tahu gimana tuh. Istilah hati itu ya ikhwan enggak bisa dilupa. Kalau seorang yang takhassus khususnya dalam ilmu mustalah, istilah hati ini enggak bisa dilupa. Jangan. Dibiasakan terus. Nah. Dan yang terpenting adalah pemahaman, faham. Nah, tidak dibutuhkan dari antum untuk menghafal matan atau menghafal definisi detail flak seperti itu sementara antum tidak tahu maknanya. Penting menghafal, tapi yang terpenting adalah memahami maknanya. Apa itu musnad, apa itu muttasil. Nah, Ana ingin bukakan lagi pada antum biar semakin jelas bahwa antara musnad dan muttasil bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Kullu musnad muttasil. Enggak usah ditulis, sudah lewat ini. Sudah lewat. Nah, kullu musnadin muttasil wa laysa kullu muttasilin musnadan. Siapa yang bisa jawab? Al-farqu bainahuma.
Takrib ya akhwan. Setiap musnad muttasil dan tidak setiap muttasil musnad. Nah. أجيبوا يا جماعة. ما أنكم ساكتون؟ كيف أنتم محدثون ولا تعرفون التعاريف؟ نعم. Allahumma musta'an. Al-muttasil huwa madha ya ikhwan? Muttasil awalan. Ta'riful muttasil. Man yadri? Man yadri? Sahlun jiddan. Isim? كيف؟ سماع الرواه لمن فوقه شاذ. نعم. المتصل هو الذي يتصل إسناده، الذي قلت هذا اتصال. نعم. ما هو الاتصال؟ هو أن يسمع الراوي عن شيخه أو سماع الراوي عمن فوقه. نعم. Lakin al-muttasil, ma huwa al-muttasil? Huwa alladhi yattasilu isnadu. Semua yang bersambung sanadnya muttasil. Nah, apakah dia marfu atau dia mauquf atau dia maqtu'? Nah, tapi kalau musnad punya dua syarat. Pertama muttasil, yang kedua marfu'. Dia muttasil harus bersambung sanadnya, kemudian yang kedua dia marfu', khusus disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita sebutkan kemarin, Al-Imam Al-Bukhari menamakan kitabnya Al-Jami'ul Musnad. Musnad karena yang disyaratkan muttasil dan marfu'. Al-Imam Muslim rahimahullah namakan kitabnya Al-Musnadus Sahih. Karena Al-Musnad disyaratkan muttasil dan marfu'. Sudah lewat ya ikhwan. Allahumma musta'an. Ya. Harapkan ya, sengaja kita tidak merajaah mungkin pada pertemuan kecuali sekali-sekali. Setelah kita menyelesaikan insyaallah kita imtihan dari kitab ini insyaallah ta'ala. Jadi dinamakan musnad karena disyaratkan pada musnad mada ya ikhwan? Muttasil, marfu', bersambung dan disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, salaka fihi turuqan balighatan fil ihtiyat wal itqan wal wara' wal ma'rifah la yahtadi ilaiha illa afradun fil a'sar. Al-Imam Muslim rahimahullah telah menempuh di dalam sahihnya ini metode-metode yang baligh fil ihtiyat, yang sangat hati-hati, teliti, wara', mengenal betul sanad. La yahtadi ilaiha illa afradun fil asar. Tidak ada yang terbimbing untuk menjalankan metode-metode ini kecuali beberapa orang yang ada di masa-masa, di berbagai zaman. Dan itu sangat tampak sekali ya ikhwan. Ketika kita membaca Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah, menunjukkan ketelitian beliau sampai pada perbedaan lafaz. Haddatsana akhbarana, beliau teliti sekali
sampai pada perbedaan lafaz yang terdapat di dalam hadis. Beliau menghindari riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan secara makna. Tidak seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau terkadang mendengarkan hadis di Hijaz, beliau tidak menulisnya kecuali setelah di Basrah. Mendengarkan hadis di Kufah, beliau tidak menulisnya kecuali setelah beliau berada di Syam, dan begitu seterusnya. Nah, namun Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau sangat teliti sekali dalam meriwayatkan hadis-hadis dengan lafaznya, sehingga terjadi perbedaan sedikit saja pada lafaz tersebut, maka beliau menjelaskannya. Ya, kita sering mendapatkan perkataan Al-Imam Muslim rahimahullah taala pada akhir hadis, mithlahu atau nahwahu. Mithlahu atau nahwahu. Ya, mithlahu menunjukkan bahwa lafaznya sama persis dengan riwayat sebelumnya. Adapun nahwahu, ya, memiliki makna yang sama walaupun terjadi beberapa lafaz yang berbeda. Nah, wa kana yajma'ul ahadits al-mutanasibata fi makanin wahid, dan adalah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai, yang cocok di satu tempat, di satu pembahasan. Nah, beliau kumpulkan semua. Misalnya tentang masalah haid, kumpulkan semua tentang hadis-hadis tentang haid. Nah, tentang taharahnya seorang wanita yang mandi haid, dikumpulkan semuanya. Nah, jadi tersusun dengan demikian rapi sanad-sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dan fawaid-fawaid. Wa yadhkuru turuqal hadits wa alfadhahu murattaban 'ala al-abwab, dan beliau menyebutkan jalan-jalan hadis dan lafaz-lafaznya ditertibkan berdasarkan bab-bab. Ditertibkan berdasarkan bab-bab, yakni abwab fiqhiyah. Nah, itu hadisnya. Lakinnahu la yadhkuru tarajim. Hanya saja beliau tidak menyebutkan tarjamah. Tidak menyebutkan judul-judul bab. Ya, berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau memisahkan antara satu bab dengan judul. Nah, dan judulnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala adalah fikihnya beliau. Berbeda dengan Al-Imam Muslim rahimahullah, punya cara yang berbeda. Beliau menyebutkan seluruhnya hadis-hadis tanpa memutuskan dengan judul tertentu. Nah, yang antum lihat dalam Sahih Muslim, kalau antum lihat di situ ada judul-judulnya, itu bukan dari Al-Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Muslim setelah menyebutkan muqaddimah, maka beliau langsung menyebutkan hadis-hadis yang sard. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sardan, tanpa berhenti dan tanpa memisahkan dengan bab-bab. Nah, imma ada sebabnya, ya. Mungkin disebabkan karena khaufan min ziyadati hajmil kitab atau li ghairi dzalik. Apa mungkin kekhawatiran Imam Muslim dari bertambahnya ketebalan kitab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahdikumullah subhanahu. Antum tujibun fi qulubikum? Yus'annul jahr ya ikhwan hatta nasma'. Naam. Wallahu a'lam. Sebab yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, apakah karena beliau khawatir bertambahnya ketebalan kitab atau sebab yang lain? Ya, butuh ada tasrih dari Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Naam. Wallahu a'lam.
Sehingga para ulama, sebagian mereka ada yang lebih mengunggulkan Sahih Imam Muslim dari Sahihul Bukhari dari sisi penyusunannya ini. Seperti Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, beliau memuji Sahih Muslim li'annahu ma dzakara ba'da al-khutbah illa al-hadits as-sard. Karena beliau tidak menyebutkan setelah khutbatul hajah kecuali hadis. Sebutkan. Nah. Ya. Apakah tidak ada tertib? Tetap ada tertib. Nah, dan itu nampak sekali sehingga sangat mudah untuk memberi judul seperti Imam Nawawi rahimahullah taala sangat mudah memberikan judul dari Sahih Muslim itu. Nah, disebabkan karena murattab. Dan sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwa Al-Imam Muslim rahimahullah menulis kitab ini selama 15 tahun. Ada yang mengatakan 16 tahun. Seperti zamannya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyusun Sahih Bukhari. Nah, subhanallah ya akhwan. Antum perhatikan juhud para ulama salaf. 15 tahun. Sabar mereka. Nah. I'tina, itqan, mereka perhatikan. Ya. Butuh sabaran dalam menuntut ilmu. Nah. Ya, butuh sabaran dalam tangkih wa tahdhib al-ilm. Tidak isti'jal. Tidak terburu-buru. Nah. Dan pada hakikatnya kita semua ini masih tuwailibul ilm, ya, dalam tingkatan yang terendah. Ya. Orang-orang awam di atas ya kita lah. Ya. Nah. Ya. Nah. Sehingga pada hakikatnya tidak pantas bagi kita untuk buka halaqah, ma'had. Nah. Khawatir kita termasuk dalam orang-orang disebutkan oleh para ulama tazabbaba qabla yatahasram. Sudah jadi kismis sebelum jadi anggur yang matang. Kalau kismis ya ikhwan mesti jadi melalui proses anggur yang matang dulu kan. Kalau dia masih muda terus mengering, itu bukan kismis. Kismis yang buruk itu. Nah, mestinya matang dulu baru melalui proses kemudian jadi kismis, dikeringkan. Ya. Nah kita. Ya. Anggurnya belum muncul sudah jadi kismis. Nah. Anggur belum muncul. Nah. Ana tidak menyinggung antum, hatta ana. Nah. Ya. Ya mungkin kita melihat, Masya Allah, karena nggak ada tantangan. Ibaratnya seperti Mike Tyson di atas ring, nggak ada lawan. Kenapa? Hizbiyun juhala. Nah, juhala bil marrah. Sehingga kadang-kadang mereka mendengarkan ta'limnya, pengajiannya Ahlus Sunnah, Masya Allah, Ahlus Sunnah hebat. Baru menyebutkan beberapa hadis, Masya Allah, ahli hadis. Ketika menjelaskan ayat, disyarah sedikit, Masya Allah, ahli tafsir. Ya. Tapi ketika kita berada di hadapan para ulama, tidak ada apa-apanya. Nol. Ya. Kalau orang Jawa Pak Ikhwan, nol, putul. Nah, sudah nol dipotong lagi. Tidak ada apa-apanya ya Ikhwan. Nah. Ya. Yuridu ayyatir, walam yurayish. Mau terbang tapi enggak punya sayap. Masih kecil sudah mau terbang. Kita sangat mengkhawatirkan ya ikhwan, jangan sampai
mereka mengangkat kita di atas kedudukan kita yang sebenarnya. Nah, yang bertawadhu. Nah, apalagi di hadapan para ulama, bahwa kita ini gak ada apa-apanya, ikhwan. Ya, sehingga butuh bagi kita hirs, semangat, terus semangat menuntut ilmu. Nah, dan tujuan kita adalah ikhlas dalam beribadah. Kita menuntut ilmu ibadah. Nah, bukan untuk memamerkan di hadapan orang lain. Nah, apabila kita memahami ini ibadah, maka dibutuhkan ikhlas. Jauh dari berbagai keinginan-keinginan dunia. Nah, jangan dimanfaatkan ilmu ini untuk memanfaatkan dunia, mendapatkan kesenangan dunia. Nah, Allah musta'an, sabarnya mereka, para ulama salaf, ya, dalam menuntut ilmu. Setiap hari kerjanya. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ya, berangkat dari berbagai daerah ke daerah yang lain. Usia 14 tahun, beliau sudah rihlah. Beliau sudah sama' mendengarkan hadis dari Yahya bin Yahya Tamim an-Naisaburi. Usia 16 tahun, rihlah kemana-mana, ke berbagai daerah. Hijaz, Syam, Iraq. Setelah itu kembali ke kampungnya. Nah, mengambil ilmu dari berbagai masyayikh yang hidup pada zaman itu. Dari Ali bin al-Madini, dari Muhammad bin Yahya az-Zuhli, dari Al-Imam al-Bukhari, dan dari yang lainnya. Sabar. Di rumah beliau, di maktabah, sungguh-sungguh dalam membahas satu riwayah. Suatu ketika, ya, ketika beliau berada di rumahnya, beliau tutup pintu karena beliau sedang serius mencari satu hadis, mencari satu pembahasan. Beliau tutup pintu, gak mau diganggu, bahas. Tiba-tiba ada keluarga yang mengetuk pintu. Nah, saya jangan diganggu, saya sedang belajar. Nah, ada apa? Kata mereka, ini ada sekeranjang tamar, satu keranjang kurma. Nah, mendengarkan itu ya mungkin beliau lapar. Baik, dibukakan pintu, masukkan keranjang. Setelah itu keluar lagi mereka, tutup lagi pintunya. Sambil membahas, kurmanya dimakan terus. Tanpa terasa habis satu keranjang. Setelah itu baru mendapatkan hadis yang dia cari selama ini. Satu keranjang habis, tanpa dia rasakan. Rahimahullah ta'ala. Nah, kita satu hadis gak ada dihafal, satu piring nasi habis. Nah, ya, belum itu tambahan yang lain lagi. Dapat bubur kacang hijau. Nah, sempat makan Indomie, sempat minum teh, wala satu hadis yang dihafal. Allahumma musta'an. Biasakan ya ikhwan, lingkungan, ya, perbaiki lingkungan kita. Nah, dengan lingkungan ilmiah, ketemu ilmu, kesana kemari, bawa kitab, apa yang bisa jadikan faedah. Kita punya faedah, sampaikan pada yang lain. Nah, bahasa Arab. Nah, diingatkan lagi, bahasa Arab. Al-Lughah Al-Arabiyah. Nah, masakin, ba'dul ikhwah masyaallah, yadrusuna 'inda fi tadrib du'at, wa ahyanan ya'tunani wa yatahaddatsun bil Indonesia, bal yani masyaallah bil lahjal jawiyatil fasihah. Nah, هذا ما ينبغي. تحدثوا العربية. علموا إخوانكم. نعم. بارك الله فيك. وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله. Para ulama telah menyebutkan judul-judul kitab ini, sebagian dari para pensyarah. Dan di antara yang terbaik
yang memberikan judul kitab adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kitab beliau lah yang paling masyhur, yang ma'ruf, Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sana ada syarah-syarah yang lain. Makanya kalau antum mungkin kadang-kadang mendapatkan ada penyebutan judul yang berbeda, ya dimaklumi karena memang judul itu bukan dari Al-Imam Muslim rahimahullah, dari para pensyarah hadis. Nah, kadang-kadang mungkin terjadi perbedaan dalam hal penomoran hadis, memberikan nomor hadis, dimaklumi. Nah, karena Imam Muslim rahimahullah tidak menomor, namun menyebutkan hadis sard. Nah, ya banyak di sana syarah-syarah sahih Imam Muslim. Al-Mufhim, ya Abdul Ghafir Al-Farisi mensyarah sahih Muslim. Al-Ikmal Al-Mu'lim syarah sahih Muslim. Al-Maziri Ikmalul Mu'lim syarah sahih Muslim. Al-Qadhi Iyad. Jadi ada Al-Mu'lim, ada Ikmalul Mu'lim. Nah, ini semua syarah-syarah dari para ulama dalam mensyarah sahih Muslim. Nah, dan yang paling masyhur adalah syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa adadu ahadithi bil mukarrar 75 wa 207 hadis. Jumlah hadis dengan pengulangan sekitar 7.275 hadis. Wa bihadzfil mukarrar nahwu 4,000 hadis, sedangkan dihapus yang berulang kurang lebih 4.000 hadis. Wa qad ittafaqa jumhurul ulama aw jami'uhum ala annahu min haitsu as-sihhah fil martabati ats-tsaniyati ba'da sahih al-Bukhari. Telah sepakat jumhur ulama atau bahkan seluruhnya bahwa ditinjau dari kesahihan riwayah bahwa sahih Muslim berada di urutan kedua setelah sahih al-Imam al-Bukhari. Nah, ini tinjauan secara global ya ikhwan. Tinjauan secara global, secara keumuman bahwa sahihul Bukhari lebih sahih daripada sahih Imam Muslim, dan tidak menutup kemungkinan ada individu-individu riwayat yang terdapat dalam sahih Muslim lebih sahih daripada yang terdapat dalam sahih Bukhari. Nah, namun secara global, ya dari sisi kaidahnya, nah dari sisi keadaan Al-Imam Al-Bukhari sebagai gurunya Al-Imam Muslim, sampai Al-Imam Daruqutni mengatakan laula Al-Bukhari lama jaa Muslim lama raha Muslim wala jaa. Kalau bukan Al-Imam Bukhari maka Muslim tidak seperti itu, karena banyak dari riwayat-riwayat khususnya dalam pelajari ilmu al-jarh wa ta'dil, Imam Muslim belajar dari Imam Bukhari. Pada saat Al-Imam Al-Bukhari berangkat ke Khurasan, ke Naisabur, ke daerahnya Imam Muslim, bertemu dengan Imam Muslim, maka Imam Muslim mengambil ilmu dari beliau. Nah, ya, wa qila fil muqaranati bainahuma, dan ada yang menyebutkan syair dalam hal melakukan muqaranah, membandingkan antara Sahih Bukhari dan Muslim. Dia mengatakan tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimi ladayya wa qalu ayyadaini tuqaddimu faqultu laqad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa fi husni as-sina'ati Muslimu. Telah berselisih satu kaum dalam mendudukkan riwayat Bukhari dan Muslim, mana yang paling sahih dari kedua kitab itu. Mereka berselisih di sisiku, dan mereka mengatakan yang mana yang engkau lebih kedepankan, yang lebih afdal. Maka aku pun menjawab, laqad faqal Bukhari sihhatan. Al-Imam Bukhari unggul dalam hal kesahihan, kama faqa fi husni sina'ati Muslim. Adapun Imam Muslim unggul dalam hal husnus sina'ah, baiknya dalam hal pengaturan dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Muslim huwa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Ulida fi Naisabur sanata 400. Pada tahun 204. Nah. Wa tanaqqala fil amsar li talabil hadits. Beliau berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu hadis. Farahala ila al-Hijaz wasyam wal-Iraq wa Misr. Maka beliau pun rihlah ke berbagai negeri, Hijaz, Syam, Iraq, Mesir. Walamma qadima al-Bukhari Naisabur lazamahu wa nadhara fi ilmihi wa hadha hadwah. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, maka Imam Muslim mulazamah dengannya dan melihat ilmunya dan mengikuti jejaknya. Makanya Al-Imam Muslim sangat cinta sekali kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sangat cinta. Nah, sampai beliau mengatakan tentang Al-Imam Al-Bukhari, ya ustadz al-ustadhi, ustadznya para ustadz. Nah, ya, Amirul Mukminin fil hadis. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Al-Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan satupun hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya? Nah, jadi pertanyaan. Biasanya orang kalau cinta ya, dan senang pada satu guru, tentunya dia akan meriwayatkan dan menyebutkan banyak riwayat. Dan diakui, Muslim mengakui bahwa Imam Bukhari alim, ya, kabir dalam hal ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, para ulama menyebutkan bahwa Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ya, beliau berguru kepada dua orang yang berseteru di antara kedua guru itu. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, dalam keadaan keduanya pada awalnya, Masya Allah, terjadi persahabatan. Namun terjadi fitnah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala difitnah, ya, bahwa beliau dituduh sebagai orang yang terpengaruh pemikiran Jahmiyah. Nah, terpengaruh pemikiran Jahmiyah karena beliau ada yang menukilkan bahwa beliau mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah, melafazkan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Al-Imam Ahmad rahimahullah sangat keras dalam masalah ini. Man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa Jahmi. Barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka dia Jahmi. Walaupun lafaz ini muhtamal, iya kan? Cuman memang pada zaman itu yang sering mengucapkan, ya, untuk mentalbis umat ini, maka mereka suka mendatangkan kata-kata yang sifatnya samar untuk mengelabui umat. Melafazkan Al-Quran itu kan makhluk. Kata-kata melafazkan ada dua keadaan, ya kan? Dimungkinkan makna dari melafazkan ini adalah yang dilafazkan, iya kan? Yang dilafazkan, itu jelas kalamullah, bukan makhluk. Nah, tapi ada yang kemungkinan adalah lafaz dari makhluk, suara yang terdengar, itu jelas makhluk. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah menghukum secara mutlak untuk menutup pintu jangan sampai mereka bermain dengan lafaz-lafaz ini. Nah, ya, sama seperti ashabul manahij ad-da'wiyyah al-hizbiyyah fi hadzal zaman, ya ikhwan. Nah, kadang-kadang kalimat-kalimat yang mujmal yang mereka, ya, sampaikan pada umat untuk mengelabui umat ini. Muncul istilah muwazanah, ya. Nah, muncul istilah sahih al-akhta' wa la tahdim al-ashkhas.
Ya, benarkan kesalahan-kesalahan, tapi jangan kamu runtuhkan pribadi-pribadi orang. Ya, kita harus bersikap adil. Nah, kalimat mujmal mau diarahkan kemana itu? Nah, ternyata lama-kelamaan terlihat pula apa yang mereka inginkan dari kebatilan. Yang tujuannya adalah ad-difa'u an ahlil bid'ah. Melakukan pembelaan terhadap ahlul bid'ah. Nah, pada zaman itu Al-Imam Ahmad menutup pintu. Jangan sampai ada mengucapkan ini. Nah, ada orang yang datang. Ya maklumlah. Kadang-kadang ikhwan dari arah bawah ini berbahaya. Nah, istilah orang grassroots. Nah, menukilkan yang tidak-tidak. Yang tidak diucapkan oleh seorang. Al-Imam Al-Bukhari sempat ditanya tentang apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, kalamullahi al-Quran anam. Apa pendapat tentang Al-Quran? Kata beliau, Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Naam. Wa alfadzul ibadi makhluqah. Lafaznya hamba, ya. Ketika mereka melafazkan itu makhluk. Wadih kan, jelas lafaz ini. Tersebar berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Tersebar sampai ke telinga Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, sehingga terjadilah tahdir, mentahdir. Nah, kebanyakan orang mengikuti Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah ta'ala. Dengan tegas beliau mentahdir majelisnya Imam Bukhari dengan sekedar syubhat ini, akhwan. Ya, walaupun Imam Bukhari tidak bersalah dalam hal ini, tapi coba lihat antum, mauqifus salaf. Ya, ketika muncul syubhat, apa sikap mereka? Nah, demikian keras. Ada enggak para ulama yang mentahdzir Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Ada enggak di kalangan para ulama yang menyikap bahwa Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mutasyaddid, ekstrim, kasar, enggak punya akhlak? Seperti keadaan ashabul manahij. Ya, sedikit kita jelaskan kesesatan bos-bos mereka. Salafiyun tidak punya akhlak. Iya kan? Mereka tidak punya akhlak. Taunya mencela, taunya menggibah, taunya mencerca. Taib, datangkan satu dari sikap para ulama yang mereka dikenal keras terhadap ahlul bid'ah, di mana para ulama menyebut akhlaknya jelek. Sebutkan satu saja. Nah, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, pujian. Terkadang ada sebagian mereka salah memahami perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Bagaimana pendapat tentang Syekh Rabi'? Adapun kata Syekh Al-Albani, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ya, beliau adalah hamilu liwa'il jarh wa ta'dil fi hadzal zaman. Beliaulah yang membawa bendera al-jarh wa ta'dil pada zaman ini. Nah, tidak ada satupun yang dijadikan mulahadhah dari pendapat-pendapat beliau. Tidak satupun. Syekh Al-Albani pada zamannya. Apakah mungkin ya Syekh Al-Albani tidak mentatabbu' kitab-kitab Syekh Rabi'? Kalla tsumma kalla. Nah, bahkan diberikan. Ketika terjadi perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Syekh Rabi', dihadapkan kepada Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, al-qaul qaul Syekh Rabi'. Nah, telah bersalah Abdurrahman Abdul Khaliq. Ya. Nah, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ada satu lafaz yang beliau katakan. Beliau mengatakan hanya saja pada uslubnya, wa kana fi uslubihi syiddah. Keras kalau menyampaikan sesuatu.
Nah, wailah kalau ditinjau dari tulisan-tulisan beliau tidak ada yang dijadikan mulahadhah. Ini ditangkap oleh mereka. Kan keras kan? Syekh Rabi keras kan? Nah, maka ini dihidup-hidup terlalu keras. Tapi apa yang mereka maksudkan dengan istilah keras tidak seperti yang dimaksudkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang mereka maksudkan bahwa Syekh Rabi itu keras, ya, maksudnya bahwa beliau telah melampaui batas. Beliau tidak muwazanah. Iya kan? Nah, keras, berlebihan dalam menyikapi ahlu sunnah. Nah, kadang-kadang masih ahlu sunnah sudah dituduh sebagai ahlul bid'ah. Rifqan. Ya. Lemah lembut. Maunya begitu. Nah, apakah seperti itu mauqifnya Syekh Al-Albani? Dan Syekh Al-Albani rahimahullah perlu diketahui pada saat beliau masih hidup, beliau telah rujuk dari ucapan beliau ini. Kata-kata fi uslubihi syiddah. Dan itu bukan celaan sama sekali. Baik, anggap ini benar. Anggaplah Syekh Al-Albani tidak rujuk dalam masalah ini. Nah, apakah kemudian ya penyebutan terhadap seorang alim fi uslubihi syiddah atau dengan kata-kata yang lain seperti yang disebutkan oleh para ulama, wa kana syadidan ala ahli bid'ah, dan adalah fulan ini keras terhadap ahlul bid'ah. Apakah itu celaan? Mangqabah. Nah, sifat yang terpuji yang ada pada mereka. Para ulama tidak satupun dari mereka yang mencela sifat-sifat ini. Nah, ya, Allahul musta'an. Nah, ketika terjadi fitnah ini sampai juga mengenai Al-Imam Muslim rahimahullah. Pada waktu itu Al-Imam Muslim masih terus duduk di majelisnya Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli. Pada waktu itu Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli mengatakan, barang siapa yang masih menghadiri majelisnya Imam Bukhari, tinggalkan majelisku. Tidak boleh duduk di majelis ini. Nah, karena kecintaan Al-Imam Muslim pada Imam Bukhari, beliau berdiri. Sobek itu. Riwayat-riwayat dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, pergi, tinggalkan majelis. Nah, lalu kemudian beliau mengikuti Imam Bukhari. Nah, lalu kenapa beliau tidak meriwayatkan hadis? Nah, para ulama mengatakan mungkin saja disebabkan karena Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala ingin melepaskan diri dari fitnah yang terjadi di antara keduanya. Jangan sampai beliau dikatakan probu, ya, pronya Imam Bukhari. Kalau beliau menulis dan menyebutkan dalam sahihnya. Nah, atau kalau beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, maka dituduh pro Al-Imam Adz-Dzuhli. Nah, maka beliau tinggalkan kedua-dua riwayat. Tidak satu pun beliau meriwayatkan darinya. Ya. Apakah Imam Muslim rahimahullah ta'assub fanatik terhadap Imam Bukhari? Tidak sama sekali. Beliau bahkan mengkritik dalam sebagian perkara. Nah, al-hujjah fil ittiba'. Ya, seperti itu nampak dari muqaddimah Sahih Muslim ketika beliau membantah, hanya saja beliau tidak menyebutkan nama tersebut. Namun para ulama mengatakan beliau mengisyaratkan ini kepada gurunya Imam Bukhari, ada yang mengatakan mengisyaratkan pada gurunya yang lain, Ali bin Abdullah Al-Madini. Nah, dalam pembicaraan tentang sanad yang mu'an'an, kapan dihukumi bersambung atau tidak bersambungnya sanad tersebut. Wallahu a'lam. Asna alaihi katsirun minal ulama min ahli al-hadits wa ghairihim. Para ulama banyak memuji beliau. Tuwfiya fi Naisabur sanah 61 wa 200 an 57 sanah. Beliau meninggal di Naisabur tahun 261 dengan umur 57 tahun. Wa qad khallafa 'ilman katsiran fi mu'allafatih rahimahullah. Beliau telah meninggalkan ilmu yang banyak. Naam. Wa jazahu 'anil muslimina khaira.
Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.